mendampingi kita menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Bapak dan saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi Ramadan dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan diri dalam menghadapi Ramadan itu dengan banyak bertaubat, dengan banyak beribadah dan seterusnya. Oleh karena itu pada pertemuan kali ini kita membahas tentang taubat, ya, hakikat taubat. Sebenarnya taubat itu yang bagaimana, cara bertobat yang bagaimana dan seterusnya. Ini kita harus paham, ya, karena jangan sampai kita merasa diri sudah bertaubat padahal belum bertaubat, ya, karena belum masuk secara ilmunya bagaimana sebenarnya bertaubat itu. Nah, kita akan pelajari dengan baik dari buku ini, di mana di sini dikatakan bayanu hakikatut taubah, penjelasan tentang hakikat taubat. I'lam anna taubah ibaratun an makna yantazimu min salasati umurin murattabah, ilmun wa halun wa fi'lun. Maksudnya, ketahuilah bahwasanya taubat itu suatu ibarat makna yang terdiri dari 3 hal yang bersusun. Yang pertama adalah ilmu tentang taubat. Kita harus paham apa itu taubat sebenarnya. Yang kedua, halun, keadaan orang yang bertobat itu bagaimana. Nah, keadaan kita apa? Kita sudah bertobat. Nah, terus gimana keadaan kita? Nah, setelah itu wa fi'lun, bagaimana yang dikerjakan oleh orang bertobat itu, apa saja yang dilakukan orang-orang yang sudah bertobat itu. Ini akan kita bahas. Amal ilmu, adapun ilmu tentang tobat, huwa ma'rifatu adamud dararid dzunub, yaitu pengetahuan di mana kita pahami dalam diri kita betapa besarnya mudarat, bahayanya dosa itu bila dikerjakan. Jadi orang bertaubat kalau dia sudah paham bahwa kalau saya lakukan ini akan mudarat pada diri saya, mudarat pada orang lain, akan berbahaya pada diri saya, akan berbahaya pada keluarga saya, akan berbahaya pada orang-orang yang ada di sekeliling saya kalau melakukan dosa ini. Berarti orang itu sudah punya ilmu bahwa apa yang saya lakukan ini tidak boleh saya lakukan. Kesadaran yang ada dalam diri seseorang ini, inilah yang mengantar dia jadi tobat. Wa kaunuhu hijaban bainal abdi wa baina kulli mahbubin. Dengan adanya dosa itu membuat seorang hamba terhalang dari yang dicintainya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa menghalangi seseorang untuk dekat kepada Allah. Kok saya sholat tidak bisa khusyuk ya? Cek pada diri kita, mungkin ada dosa yang kita lakukan. Mungkin dosa sengaja atau tidak sengaja. Kita janji orang, kita tidak tepati janji, itu juga dosa. Jangan-jangan itu menghalangi kita punya ibadah, menghalangi kita khusyuk, dan lain-lain sebagainya. Dosa-dosa yang lain itu menghalangi seseorang untuk dekat dengan Tuhannya. Fa idza arifa dzalika ma'rifatu muhaqqaqatum biyaqinin ghalibun ala qalbihi thara min hadhihi al-ma'rifah ta'limul qalbi bisababi fawatil mahbub. Kalau seseorang sudah paham bahwa kalau saya melakukan dosa itu menyebabkan saya terhalang dekat dengan Tuhan saya, maka ada
perasaan yang membuat dia hatinya terluka ketika dia melakukan dosa. Jadi kalau orang yang sudah bertobat, kalau melakukan dosa, dia ada penyesalan dalam hatinya, merasa terluka dengan dosa itu. Bodohnya saya, kenapa saya berdosa lagi? Bodohnya saya, kenapa saya lakukan lagi dosa itu? Jadi setiap dia melakukan dosa, terus dia sadar, langsung dia menyesal. Fa in kana fawatuhu bil fi'lihi ta'assafa 'ala al fi'lil mafut fa yusamma ta'allumihi bi sababi fi'lihi al mufawwatu li mahbubihi nadaman. Kalau yang ditinggalkan itu adalah perbuatan yang wajib dilaksanakannya, ya, maka dia menyesal. Contoh, orang yang sudah masuk dalam kategori orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia melakukan dosa, dia akan menyesal yang luar biasa. Misalnya orang beriman tahu innas salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Tidak boleh ditawar-tawar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu salat 5 waktu baginya adalah sesuatu yang harus dikerjakan secara tepat waktu. Tiba-tiba ada sesuatu hal dan lain hal yang menyebabkan dia terlambat salat tepat waktu. Di situ dia menyesal luar biasa. Ruginya saya. Gara-gara persoalan kecil di dunia ini kok saya lambat salat 5 waktu di masjid. Kok saya masbuk aja dia sudah menyesal luar biasa. Apalagi kalau ketinggalan sama imam, selesai sudah assalamualaikum baru dia datang, luar biasa menyesalnya. Nah, kalau dia menyesal berarti itu orang yang tobat. Gimana Pak kalau dia tidak menyesal malah dia sengaja? Wah, itu lain lagi tuh. Kita tidak berurusan dengan persoalan itu, berarti dia tidak masuk kategori orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah menyesal apabila ada kewajiban yang tertinggal, walaupun dia tetap kerjakan tetapi terlambat, penyesalannya luar biasa. Orang itu tandanya bahwa orang itu dicintai oleh Allah, ya. Kalau dia tidak menyesal dengan itu, artinya belum mendapatkan cintanya Allah. Karena bagaimana mungkin dia dicintai oleh Allah, dia sendiri belum mencintai Allah. Wujud cintanya kita kepada Allah melaksanakan perintahnya yang wajib, itu yang utama. Yang kedua, setelah terbiasa dengan yang wajib itu, kita lanjutkan dengan yang sunnah-sunnah. Jadi wujud kecintaan kita kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Dan itu yang disebut dengan takwa, dan itu yang dinilai oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi yang dinilai di kita adalah takwa kita, bukan harta kita, bukan pangkat kita, bukan jabatan kita, bahkan bukan ilmu kita yang dinilai oleh Allah. Yang dinilai oleh Allah adalah praktek dari ilmu yang kita ketahui, praktek dari iman yang kita kerjakan, dengan sholat yang banyak, dengan amal soleh yang banyak, itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW katakan, an-nadamu taubatun. Kalimat ini ringkas. An-nadmu taubatun. Menyesal itu adalah taubat. Jadi kalau ada orang menyesal melakukan dosa, itu tobat.
Unsur pertama dari tobat itu. Kalau ada orang menyesal terlambat sholat, berarti itu adalah tobat. Ada orang menyesal melakukan dosa, itu adalah tobat. Nah, jadi tingkatan tobat itu bertingkat-tingkat. Bayanu wujubit taubah wa fadliha, penjelasan tentang wajibnya taubat dan keutamanya. I'lam anna wujubat taubah zahirun bil akhbari wal ayat. Ketahuilah bahwa wajibnya taubat itu jelas sekali, baik dengan hadis maupun ayat-ayat. Wa huwa wadihun binuril basira inda man syarihallahu binuril imani sadrahu. Jelas sekali dengan cahaya basira bagi orang yang dibuka cahaya imannya di dalam hatinya. Wa alima anna la sa'adatan fi daril baqa illa fi liqa'illahi ta'ala, dan dia tahu bahwa tidak ada kebahagiaan di akhirat nanti kecuali dengan bertemu dengan Allah dan mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alima anna la ma'buda an liqa'illahi ta'ala illa tiba'i syahwat. Wa alima an alla mub'idun an liqa'illahi ta'ala illa tiba'i syahwat. Dan dia tahu bahwa tidak ada yang dapat menjauhkan kita dari bertemu dengan Allah kecuali dengan mengikuti hawa nafsu kita. Jadi manusia semakin dia ikuti hawa nafsunya, makin dia jauh dari Allah. Ya. Jadi hawa nafsu ini mengantar manusia untuk jauh dari Allah. Oleh karena itu hawa nafsu itu harus ditundukkan. Yang menundukkannya adalah iman, takwa, dengan cara beribadah. Perbanyak ibadah, maka hawa nafsu itu akan tunduk. Orang yang kurang ibadahnya, hawa nafsunya yang berkuasa dalam dirinya. Tapi orang yang banyak ibadahnya, imannya yang berkuasa dalam dirinya. Nah sekarang mana yang kita berikan fasilitas dalam diri kita? Apakah iman kita atau nafsu kita? Nah tergantung kita. Karena yang menentukan diri kita adalah diri kita sendiri. Sampai Allah sendiri katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kaum itu berusaha merubah nasibnya sendiri. Ya Allah sendiri yang katakan seperti itu. Berarti kesadaran dari diri kita sendirilah itu yang membuat kita jadi orang yang bertaubat, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang beramal soleh. Itu kesadaran dari diri kita sendiri, dan itu lahir dari tobat. Ya. Wa alima anna az-dzunuba allati hiya i'radun 'anillahi ta'ala sababu kauni mahjuban mub'idan 'anillahi ta'ala. Dan dia paham bahwa yang menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, terhijab, terhalang dari Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti hawa nafsu kita. Ya. Dan lupa dengan kewajiban kita. Kalau orang lupa dengan kewajibannya, disitulah dia akan menurutkan hawa nafsunya. Fala yashakku fi anna al-insiraf an tariqil bu'di an bu'dil wajibi lil wusuli ila al-qurbi. Tidak ada keraguan bahwa orang yang menjauh dari jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyebabnya dia salah jalan. Jadi kalau kita jauh dari jalannya Allah, itu yang membuat kita jadi salah jalan. Maka Rasulullah SAW katakan, ma in tamassaktum, selama kalian masih berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, lan tadillu abada. Jaminannya
kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Jadi kembali ke Al-Quran dan hadis, bukan kembali ke kelompok masih bisa salah, ya. Bukan kembali ke figur masih bisa salah, tapi kembali kepada Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu setiap pribadi muslim harus tahu Quran dan hadis. Jadi kalau ada pengajian begini jangan ditinggalkan, karena di situ jalannya memahami Al-Quran dan hadis itu. Balai kalau kajian-kajian seperti ini kan dibacakan, ini dibacakan baru diterangkan. Ya. Wa inna ma yatimul insirab bil ilmi wan nadami wal azmi. Sempurnanya penjauhan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara satu, an-nadam, menyesal. Anda melakukan dosa, menyesal melakukan dosa itu. Kalau Anda tidak menyesal, berarti Anda akan masih terjebak oleh penjauhan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti susah tobat. Yang kedua, wal azam, komitmen untuk tidak kembali kepada dosa yang ditobatkan. Kita sudah menyesal melakukan suatu dosa, maka apa yang disesali itu komitmen untuk tidak kembali. Jangan sudah menyesal tapi tetap kembali. Ya, tidak ada artinya penyesalannya dan tidak ada artinya tobatnya kalau masih kembali. Jadi harus ada menyesal ditambah dengan komitmen tidak kembali pada dosa itu. Wa ma lam ya'lam anna az-zunuba sababul bu'di lam yandam wa lam yatawajja. Siapa yang tidak tahu bahwasanya dosa itu sebab dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah menyesal. Dia tidak akan pernah merasa terluka. Orang yang sudah betul-betul bertobat itu terluka dia kalau dia kembali ke dosanya, dia merasa terluka. Bodohnya saya. Kenapa saya kembali ke dosa saya? Ini ada perasaan penyesalan yang luar biasa. Wa ma lam yatawajja fala yarja. Orang yang tidak merasa terluka dengan dosa yang dilakukannya, dia tidak akan pernah kembali memperbaiki diri. Tapi orang yang merasa terluka dengan dosa yang dilakukannya, dia akan kembali menyembuhkan lukanya dengan bertobat. Ya, sebab setiap sekali orang melakukan dosa itu terjadi goresan. Makin banyak dosa dilakukan berarti makin banyak goresan yang terjadi. Nah, goresan-goresan ini bagi orang yang beriman, bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berusaha menghilangkan goresan-goresan itu dengan kembali segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan banyak kebaikan-kebaikan setelahnya. Wa makna ruju' at-tarku wal azm. Dan yang dimaksud dengan kembali ke jalan Allah adalah meninggalkan dosa yang disesali, wal azmu, dan komitmen tidak mengulanginya. Fahadhil makna daruriyah fil usul ilal mahbubi. Dan makna ini sangat penting bagi seseorang yang ingin kembali dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda mau dicintai oleh Allah, ya banyak bertobat, ya, dan senantiasa
meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini, kita bicara perintah. Perintah itu ada dua. Ya, perintah itu ada dua. Perintah mengerjakan dan perintah meninggalkan. Oke? Perintah mengerjakan itu disebut wajib dan sunnah. Wajib dan sunnah. Wajib berarti sesuatu yang diperintahkan dan harus dilaksanakan, di mana berdosa seseorang kalau tidak melaksanakan. Itu wajib. Sedangkan sunnah sesuatu yang diperintahkan dan sangat dianjurkan untuk dikerjakan, tetapi tidak berdosa kalau ditinggalkan. Itu sunnah. Sholat 5 waktu misalnya, wajib dikerjakan, berdosa kalau tidak dikerjakan. Sunnah-sunnah yang mengikutinya ada sunnah rawatib, ada sunnah gairu rawatib, dan sunnah-sunnah yang lainnya. Itu dianjurkan, diperintahkan, tetapi tidak berdosa kalau ditinggalkan. Tapi rugi kalau tidak. Nah, orang yang dicintai oleh Allah merasa rugi kalau tidak melakukan sunnah-sunnah itu. Jadi kalau dia tidak melakukan wajib merasa terluka, kalau dia tidak melakukan sunnah merasa rugi. Misalnya terlambat dia melakukan sholat 5 waktu tadi, terlambat, selesai assalamualaikum baru dia datang, luar biasa penyesalannya itu. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Wa tubu ilallahi, bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, semoga kalian mendapatkan keberuntungan. Kembali, selagi saya ingat, perintah wajib dan sunnah, larangan haram dan makruh. Haram artinya dilarang, makruh artinya dibenci. Banyak kita ini kalau makruh tetap aja dia tinggalkan, dia kerjakan. Akan makruh kan tidak berdosa kalau dikerjakan. Astagfirullahaladzim. Padahal beda tipis antara makruh dengan haram. Haram artinya dilarang, makruh artinya dibenci. Masa orang beribadah kepada Allah, merasa dirinya beriman kepada Allah, senang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Kan lucu itu jadinya. Apa hal-hal yang makruh misalnya? Nah, sebagian ulama mengatakan rokok itu hukumnya makruh. Sebahagian lagi yang mengatakan haram. Nah, kebanyakan di kita pilihnya makruh aja itu. Ya. Nah, khususnya yang perokok mengatakan itu makruh saja. Ya. Yang tidak merokok mengatakan itu haram. Betul? Kebanyakan begitu. Padahal kalau kita paham makna makruh dengan haram, beda tipis. Haram artinya dilarang, makruh artinya dibenci. Masa kita yang sholat 5 waktu senang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Rugi dong kita sholat kalau dapatnya cuma dibenci, hanya gara-gara persoalan asap yang kita isap-isap itu. Astaghfirullahaladzim. Nah ini nih, karena tidak paham makna makruh dan haram tadi, akhirnya berani melakukan. Nah ini pentingnya ilmu. Maka Allah katakan tubu ilallahi jami'a, bertobatlah kalian semua kepada Allah ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, semoga dengan bertobatmu itu Allah berikan keberuntungan dunia dan akhirat. Kan kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati
hasanah. Ya Allah, berikan aku kebaikan dunia, berikan aku kebaikan akhirat. Bagaimana caranya Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat? Rumusnya adalah segera bertaubat kepada Allah, maka Allah akan berikan keberuntungan dunia dan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Surah At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, tubu, bertobatlah kalian ilallahi kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang nasuha. Apa itu nasuha? Sudah bahasa Indonesia, nasihat. Taubat yang selalu menasihati kita untuk tidak kembali ke apa yang kita tobatkan. Tobat mencuri misalnya, ya, maka setiap dia mau mencuri, datang kekuatan dalam dirinya, jangan lagi kamu ulangi, kamu sudah tobatkan. Berarti tobatnya tobat nasuha. Tobat berzina, setiap dia mau berzina, datang kekuatan dalam dirinya mengatakan jangan kamu lakukan, kamu sudah tobatkan. Itu tobat nasuha. Tobat yang selalu menasihati pada orang yang pernah melakukan dosa. Tobat nasuha namanya, ya. Nah, taubat nasuha ini muncul pada diri seseorang apabila dia betul-betul diterima taubatnya. Jadi kalau orang biasa saja melakukan dosa, itu biasa saja, dia tidak menyesal dengan dosa yang dilakukannya, itu berarti dia belum tobat nasuha, karena belum dinasihati oleh apa yang dia tobatkan. Nah, dalam diri manusia ada dua kekuatan. Ada kekuatan namanya kuatun malakiyah, ada kuatun syaitaniah. Kekuatan malaikat dan kekuatan syaitan. Orang yang bertobat nasuha, kekuatan malakiyah akan berfungsi dalam dirinya. Kekuatan malakiyah itu selalu menasihatkan orang untuk tidak melakukan dosa. Sedangkan kuatun syaitaniah, kekuatan syaitan, selalu mendorong orang untuk melakukan dosa, mempergunakan kesempatan untuk melakukan dosa. Itu kuatun syaitaniah. Nah, mana yang kita pelihara dalam hidup kita? Kuatun syaitaniah atau kuatun malakiyah? Kuatun malakiyah terpelihara dalam diri seseorang apabila dia banyak bertaubat, banyak beribadah. Kuatun malakiyahnya akan berfungsi. Tapi kalau orang itu banyak bermaksiat, banyak lalai mengingat kepada Allah, maka kekuatan syaitanianya yang akan berfungsi dalam dirinya. Nah, maka pastikan diri kita ini senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'nan nusuh, dan kalimat nasuha di dalam ayat ini maksudnya al-khalisulillah. Taubat nasuha adalah taubat yang dikerjakan semata-mata karena Allah, khalian anis syawaibi ma'khuzun minan nasahi, bebas daripada segala kepentingan. Jadi tidak bertobat karena ada kepentingan, tapi tobatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa membersihkan diri. Maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat ini akan membuka hijab tirai kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya Allah akan turun kepada orang yang senantiasa bertaubat. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan penjelasan bagaimana cara mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala melalui tobat itu. Akan kita bahas pada pertemuan akan datang. Mari kita berdoa. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'maka fi mazida, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika dzal jalali wal ikram. Allahumma barik lana fima 'allamtana bi fahamtana innaka antal lamul ghuyub wa haqiq lana kulla amalina wa haqiq lana ma min karajuna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Biasanya kalau nak tidur dia duluan ke sini. Biasanya dia datang ke sini. Ketinggalan.